terpilih GIPI Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, sidang pleno dalam rangkaian acara musyawarah daerah GIPI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 kita nyatakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI menggelar acara musyawarah pembentukan pengurus untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027 dengan mengambil tema Kolaborasi Industri Pariwisata Kalimantan Timur menuju IKN. Musyawarah pembentukan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur digelar di Hotel Mesra Indah Samarinda pada hari Sabtu 29 Oktober 2022. Melalui musyawarah pertama pembentukan pengurus GIPI di Kaltim dengan secara aklamasi menunjuk Yusi Ananda Rusli sebagai Ketua GIPI Kaltim periode 2022-2027. Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027 berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah 1 DPD GIPI Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 29 Oktober 2022 serta telah ditetapkannya nama-nama untuk memangku jabatan dalam pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Kalimantan Timur periode 2022-2027. Diketahui bahwa Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI adalah merupakan organisasi yang sudah diakui dan amanah melalui pasal 50 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kehadiran GIPI di Kalimantan Timur juga merupakan bagian strategi dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan destinasi wisata di Kalimantan Timur. Dijelaskan oleh Sekjen Dewan Pimpinan Pusat GIPI, Pauline Suharno, mengatakan bahwa GIPI mengajak seluruh stakeholder asosiasi pariwisata lintas sektoral untuk mendorong peningkatan pariwisata di Kaltim. Kami dari GIPI ini di DPP kami ingin supaya banyak DPD GIPI terbentuk di seluruh Indonesia. Jadi salah satunya adalah di Kalimantan Timur di mana kami melihat banyak sekali potensi pariwisata yang perlu digarap. Dan GIPI ini karena sesuai namanya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, kita itu harus menjadi dirigen dari satu orkestra untuk menggabungkan, mengkolaborasikan seluruh sektor pariwisata yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kalau selama ini mungkin dari perhotelan, akomodasi, transport, kemudian pengusaha biro perjalanan, lalu juga pengelola atraksi, kemudian pengusaha jasa boga, masing-masing jalan sendiri, tidak ada yang mengkoordinasikan, tidak ada yang menggabungkan keseluruhannya, akhirnya pada jalan masing-masing dan imbasnya nggak ke satu sama lain. Dengan adanya GIPI kami berharap seluruh stakeholder pariwisata lintas sektoral ini bisa mencari formula yang lebih baik nantinya supaya cuannya sama-sama, untungnya sama-sama. Apalagi setelah Lanjut kemudian Sekjen GIPI menambahkan bahwa tujuan GIPI adalah bagaimana mendatangkan wisatawan dari mancanegara dan menjadikan Indonesia sebagai tempat destinasi wisata yang paling diminati. kita ingin mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin dan misi kita adalah bagaimana caranya GIPI menjadikan Indonesia adalah destinasi yang paling disukai, paling diminati oleh wisatawan mancanegara tentunya. Mendatangkan crowd dari luar negeri ke Indonesia karena selama ini di kawasan Asia Tenggara Indonesia itu masih kalah dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Singapura, bahkan juga Malaysia. Jadi misinya kita nih dengan begitu panjangnya garis pantai, dengan begitu banyaknya potensi pariwisata Indonesia, kita ingin Indonesia menjadi yang nomor 1 di Asia Tenggara. Pernyataan dari Ketua DPD GIPI Kalimantan Timur yang baru terpilih, ia berharap melalui GIPI nantinya dijadikan sebagai mitra kerjasama dalam membangun IKN khususnya di bidang pariwisata. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Jadi di sini adalah berkumpulnya seluruh organisasi-organisasi yang berada di bidang pariwisata. Nah, dan karena kebetulan saya juga Ketua PHRI, mudah-mudahan dengan adanya GIPI ini semakin bisa berkolaborasi dari semua komponen pariwisata, pilar-pilar pariwisata, sehingga pada saat nanti IKN sudah mulai on, kita sekarang sudah proses itu bersinergi. Jadi dengan adanya turis datang, destinasi wisata sudah siap, mulai dari datangnya turis sampai nanti mereka balik lagi, itu semua membawa satu istilahnya itu kesan yang bagus dan akhirnya
at the end of the day ujung-ujungnya bisa menambah income buat Kaltim dan buat Indonesia secara keseluruhan dunia pariwisata. Sementara keterangan dari Panitia Musyawarah GIPI Kaltim juga menyebutkan bahwa selain sebagai induk Asosiasi Pariwisata, GIPI juga adalah organisasi yang amanah di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, musyawarah pembentukannya, dan memang hasilnya tadi secara aklamasi ya, terpilih Bapak Yussi Ananda Rusli yang saat ini juga sebagai Ketua BPD PRI Provinsi Kalimantan Timur diminta menjadi Ketua GIPI Kalimantan Timur periode 2022-2007, dan barusan selesai ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Yussi menunjuk Ibu Itriana ya, yang juga Ketua PPJI Kalimantan Timur menjadi Sekretaris DPD GIPI Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau berbicara masalah GIPI ini adalah gabungan asosiasi, ya namanya juga GIPI, Gabungan Industri Pariwisata. Jadi beberapa asosiasi memang ada di dalam GIPI, berkolaborasi, bersinergi. Ya, tadi tema kami juga bagaimana dengan kolaborasi itu membangun pariwisata Kalimantan Timur menuju ibu kota negara. Dari Hotel Mesra Indah Samarinda, acara musyawarah pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Kaltim, tim GA TV, Akbar dan Nugrah melaporkan.